every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan bunda-bunda, bagaimana nih kabarnya di hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan selalu baik ya, amin ya robbal alamin. Bunda dan teman-teman, maafin nih aku udah lama nggak posting video aku ya yang terbaru, karena memang kemarin aku sedang pulang kampung, dan pulang kampungnya hanya sendiri, dan alhamdulillahnya cuma 3 hari 2 malam. Dan ini aku sudah sampai di rumah aku ini keesokan paginya gitu ya, setelah malamnya datang di Surabaya. Kemudian paginya aku langsung gercep untuk melakukan aktivitas setiap harinya, karena malamnya memang sudah beres-beres seluruh rumah karena sudah ditinggalin selama 3 harian, dan suami sendiri di rumah alhamdulillahnya nggak yang berantakan-berantakan banget gitu ya. Karena pulang selama 3 hari, akhirnya aku nggak siapin food prep. Akhirnya ini pagi aku berangkat ke tukang sayur yang ada di dekat komplek aku gitu ya. Dan ini setiap pagi selalu nih kucing peliharaan aku, tapi peliharaan luar gitu ya, namanya si Brodin. Sama suami dikasih nama Brodin, taunya sekarang malah hamil, jadi dia adalah kucing cewek gitu ya. Dan ini di jam 5 lebih 10 menit alhamdulillah Surabaya sudah terang seperti ini ya bunda. Jadi jangan kaget dan jangan galvo kalau ini ternyata kelihatannya udah siang, padahal ini masih di jam 5 lebih gitu. Dan setengah 6 aku sudah sampai di rumah aku lagi. Lanjut untuk cepet-cepet siapin sarapan dan juga bekal untuk pak suami, juga tentunya bekal buat aku sendiri bunda, karena memang aku juga pekerja ya selain ibu rumah tangga. Karena nggak ada pilihan lain, ya udah deh aku mau masak sayur sop. Ini tadi beli paket sayur sop segini dengan harga Rp4.000. Alhamdulillah masih cukup terjangkau ya untuk wilayah Surabaya. Sebenarnya untuk lokasi aku ini bukan yang tepat di Surabayanya, secara teritorialnya aku ikut di Kabupaten Sidoarjo. Hanya saja untuk akses masuk ke komplek aku itu harus lewat dari Surabaya gitu bun, jadi bener-bener mepet banget dengan Surabaya. Akhirnya aku selalu menyebut bahwa aku asal dari Surabaya, padahal sebenarnya aku aslinya mat juga tinggalnya di Sidoarjo gitu ya teman-teman dan bunda-bunda. Makanya tadi kalau ada yang lihat aku turun di stasiun Sepanjang, nah itu adalah stasiun Sepanjang Sidoarjo yang terdekat dengan kontrakan aku ini gitu teman-teman dan bunda-bunda. Oke, di sini aku lanjutkan masak-masak dulu ya bun. Dan ini pak suami nyusulin, baru selesai ngapa-ngapain di kamar. Biasa ya kalau habis subuh beliaunya alhamdulillah secara rutin dan istiqomah untuk baca yasin dan waqiah. Kemudian ini tadi pak suami udah beranjak bangun dan kemudian bantuin aku untuk angkat jemuran gitu ya, karena memang jemurannya harus aku pakai lagi nih bun. Udah menumpuk sekali setelah 3 hari ditinggalin, dan pak suami nggak cuci baju sama sekali. Tapi alhamdulillah masih punya ganti baju kok untuk pak suami setiap hari. Untuk makan pak suami selama aku tinggal, alhamdulillah beliaunya lebih memilih untuk beli gitu, praktis. Sebenarnya bisa pak suami tuh bisa banget untuk masak sendiri gitu ya bun, tapi karena rempong juga nanti untuk cuci piringnya dan juga capeknya, ya udah deh akhirnya memutuskan untuk beli aja. Dan alhamdulillah ketika di hari kedua aku tinggalin pak suami sendiri di rumah, ditelepon sama ibu mertua untuk pak suami ini pulang aja ke ibu gitu, karena ya memang deket lokasinya kontrakan aku sama ibu ya, kurang lebih 30 menit lah jarak tempuhnya. Beliaunya ada di Surabaya, di Sidoarjo, deketnya dengan Bandara Juanda gitu ya bun, arah Bandara Juanda gitu, deket lah dari sini. Jadi pak suami akhirnya untuk hari kedua nginepnya di ibu mertua. Alhamdulillah sudah dibantuin sama ibu mertua, jadi pak suami makan sama bekalnya aku nggak khawatir lagi. Dan tentunya uang sakunya akan lebih banyak sisanya gitu ya bun, alhamdulillah. Kemudian ini aku sambil gitu ya bun, sambil
siapin udang. Aku niatnya mau bikin udang crispy gitu. Kemudian aku juga sambil masak, dan itu ada tangannya Pak suami yang sedang nasinya dikeluarin dari magicom, kemudian mau diangin-anginkan gitu ya sebelum dipakai bekal. Alhamdulillahnya untuk sajinya udah hampir matang, makanya aku sudah masukin si seledri sama bawang pre gitu, tinggal tambahin bumbu-bumbu. Untuk resep sayur sop insya Allah bunda-bunda jauh lebih paham daripada aku gitu ya bun. Dilanjutkan kemudian aku bikin udang crispy. Ini niatnya udang crispy-nya aku potak-potak di bagian punggungnya, itu niatnya biar si udang ini lurus gitu ya. Tapi aku lagi-lagi karena buru-buru, ini sudah terlalu siang dan Pak suami sudah, ayo udang cepetan, ini sudah siang. Akhirnya aku masukin udangnya asal-asalan, dan akhirnya si udangnya nggak pede deh, dia akhirnya mengkerut dan melengkung lagi. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah tetap enak kok rasanya, hanya beda di rupa aja gitu ya bunda dan teman-teman. Mumpung tepungnya masih ada sisaan dari udang tadi, jadi aku tambahin tempe. Aku tambahin untuk lauknya, bekal Pak suami itu ada tempe goreng tepung gitu ya bun. Dan ini aku dadakan cuma bikin 3 aja karena Pak suami sudah sarapan. Cepet-cepetan dengan waktu karena Pak suami juga takut telat. Kalau telat juga ada catatan merah di absennya gitu ya bun. Dan alhamdulillah ini dibantuin Pak suami untuk angkatin tempe, dan ini aku sudah selesai siapkan bekal Pak suami dan Pak suami sudah berangkat. Alhamdulillah aku bisa lanjut masak lagi, dan ini buat aku sarapan dan juga buat bekal aku gitu ya bun. Lanjut juga untuk beresin rumah yang sudah mulai berantakan. Udah mulai siang juga, terang benderang, cerah sekali cuacanya. Jadi aku buru-buru untuk lanjutin kegiatan aku sebelum aku berangkat kerja gitu ya bun. Maklum ini tiap hari harus kerja, jadi ya untuk beres-beres ya seperti ini aja. Alhamdulillahnya untuk kontrakannya nggak begitu luas, jadi aku bisa cepet-cepetin untuk beresin kontrakan ini dengan cepet gitu ya bun. Di sambil ini ya goreng tempe, aku juga sambil bersihin rak-rak yang kena minyak-minyak gitu. Dan ini sisa minyak aku tuang lagi ke tempat minyak karena ya sayang, karena masih banyak minyaknya gitu ya bun. Alhamdulillah ini baru sekali pakai kok bun, jadi alhamdulillah insya Allah masih aman dan baik untuk dikonsumsi kembali. Asalkan pas mau pakai jangan lupa disaring, difilter gitu ya bunda. Lanjut aku semprot-semprot kompor dan juga rak yang ada di samping kompor ini agar nggak berminyak gitu ya bun. Ini menggunakan cairan Mr. Marser. Kemudian juga nggak lupa di depan kulkas aku biasanya kan juga kena tangan yang habis pegang apa kena minyak, pegang lah si kulkas, buka-buka kulkas gitu ya, jadi agak lengket-lengket, jadi aku semprot juga sekalian. Untuk rak aku insya Allah ini alhamdulillah aman sih bun selama ini, meskipun dia berbahan plastik dan ada di sebelah kompor. Dan yang penting setiap habis masak jangan lupa untuk diberesin dan juga dilap-lap selesai menggoreng gitu ya, takutnya kena cipratan-cipratan minyak gitu. Alhamdulillah untuk barang perawatan aku tuh cukup di rak kecil ini, rak hitam ini. Kemudian ada juga yang di bawah kompor, itu pun nggak banyak-banyak. Jadi ya segini aja barang-barang perintilan aku yang fungsinya untuk di dapur gitu ya. Lanjut selesai beresin dapur darurat aku ya, dapur darurat karena sebenarnya ini bukan dapur, jadi ini bikin dapur ala-ala gitu ya bun. Aku cuci tangan, lanjut untuk menyiapkan bekal aku. Alhamdulillah untuk menunya sayur sop dan juga udang crispy, tak lupa dengan tempe kesukaan adik aku. Sebenarnya untuk tempe ini kesukaan adik aku banget ya, tapi ya alhamdulillah untuk di lidah aku tempe ini masih berasa enak sekali gitu ya bun. Alhamdulillah untuk siapin bekal buat kerja aku sudah selesai, dan lanjut aku beresin si
sisa-sisa makanan aku ini masukkan ke dalam kulkas gitu ya, biar nggak basi. Dan memang karena nggak ada tempat lagi selain di kulkas, takutnya juga kalau ditaruh luar ada lalat gitu ya bun, atau mungkin ada semut. Alhamdulillah setelah pakai semprotan yang aku rekomendasikan di video sebelumnya, itu udah nggak ada lagi semut-semut yang menyerang gitu ya bun. Lanjut, kemudian aku masuk ke kamar, dan inilah keadaannya di dalam kamar, masih belum diberesin, masih berantakan. Jadi aku sempat-sempatin untuk beresin kamar biar nanti pas pulang itu udah rasanya lega gitu ya bun, karena kamarnya udah diberesin dan juga udah nggak nambah-nambah rasa capek gitu ya. Biasanya aku sapu-sapu, aku beresin dari debu-debu, nanti pas pulang tinggal ngepel aja gitu ya bunda. Jadi mohon maaf untuk ngepelnya nggak sempat aku record. Ini aku nggak lupa untuk bersihin kasur aku. Alhamdulillah kasurnya bisa diberdiriin gini, jadi aku punya space untuk lakukan aktivitas yang lain gitu ya. Aku sapu-sapu sampai bersih. Mohon maaf ya bunda, mungkin kalau bunda-bunda udah bosen banget ya lihat aku nyapu dan yang disapu hanya kamar, dapur, udah itu aja. Dan itu ada si Brodin masih minta makan, dianya mungkin masih lapar gitu ya, padahal tadi pagi mah udah dikasih makan. Dasar kamu kucing sukanya makan sama tidur doang. Alhamdulillah tapi sehat gembul, sehat walafiat, dan bahkan dia hamil meskipun namanya Brodin ya. Pak suami memang suka iseng kasih nama Brodin, taunya dia hamil. Sedangkan satu lagi kucing aku tuh dikasih nama Mochi, tapi karena dia juga hamil keadaannya, akhirnya dipanggilnya Cimil dengan kepanjangan Mochi hamil. Aku sama Pak suami tuh sama-sama suka kucing. Dulunya memang ya aku tuh pecinta banget sama kucing, Pak suaminya enggak. Tapi ketika aku pelihara kucing pas masih zaman kuliah dan ngekos itu, Pak suami akhirnya ikut-ikut suka gitu. Dan sekarang seneng banget kalau ada kucing main ke rumah, meskipun sama dia juga nggak dibolehin masuk sih bun, ya mau gimana, kontrakan kecil. Kalau ada kucing kan takutnya ada bulu-bulunya yang rontok gitu, nggak sempat diberesin atau gimana. Apalagi Pak suami juga punya alergi terhadap debu, bulu dan lain sebagainya gitu ya bun, sensitif banget emang tenggorokannya. Doakan ya bun, semoga itu alerginya bisa sembuh, karena udah nggak tahu lagi diobatin apa aja udah nggak sembuh gitu. Dan aku lanjutin untuk lipat-lipatin baju ini tadi yang sudah diangkatin sama Pak suami. Alhamdulillah kerjasama ya, karena tadi diangkatin Pak suami, kemudian tempenya juga dibantuin sama Pak suami untuk diangkatin dari penggorengan gitu. Dan alhamdulillah kegiatan aku di pagi hari ini setelah aku pulang kampung selama 3 hari, beresin rumah semalaman, kemudian paginya juga udah lanjut lagi aktivitas seperti biasanya. Sudah selesai bunda, tinggal diberes-beresin, dimasuk-masukin lipatan bajunya dan keranjangnya aku taruh ke depan. Jadi terima kasih banyak buat bunda-bunda dan teman-teman yang udah ikutin aku sampai di akhir video ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.